Oke, selamat siang. Kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya itu penjelasan mengenai posisi dari pengendalian kualitas dan penjaminan kualitas atau mutu kurang lebih isinya hampir sama ya, artinya gitu. Di beberapa minggu lalu itu hanya penegasan sebetulnya di industri secara prakteknya atau di kita sedang belajarnya itu sebetulnya quality control sama quality assurance itu posisinya ada di mana. Jadi udah jelas ya bahwa posisinya ada di tempat yang memang sangat krusial sekali penting terhadap proses bisnis dari perusahaannya. Karena sekarang itu lagi berkembang pemahaman tentang yang namanya sustainability. Sustain itu kan keberlangsungan. Ya, bagaimana caranya bisa terus berlangsung, bisa terus berjalan. Ya, jangan sampai bisnis yang kita jalankan itu nggak sustain. Ya, contohnya kayak beberapa bisnis zaman dulu itu kan bagaimana Nokia bisa jatuh, ya itu karena mereka nggak memikirkan yang namanya sustainability. Ya, bahwa ada proses keberlanjutan di mana setiap langkah yang kita ambil, jadi langkah kita itu kan kayak step by step ya. Kita itu kalau sudah berjalan 10 langkah, kita berkewajiban untuk mengevaluasi. Ya, mengevaluasi bagaimana caranya. Kita melihat lagi ke belakang. Apa sih yang sudah kita kerjakan? Lalu apa yang sudah kita kerjakan ini apakah sudah mencapai standar ya. Baik itu standar kualitas, standar eh, kebaikan, pokoknya segala macam standar. Lalu kalau ada yang kurang, apa yang harus kita perbaiki? Jadi itu pentingnya kita menoleh ke belakang. Ya, kalau di proses bisnis, menoleh ke belakang itu sama seperti kita melihat tentang feedback dari customer. Jadi nggak hanya ini produk yang sudah saya keluarkan, bagaimana feedback dari customer? Apakah persepsi customer terhadap produk ini sudah baik atau belum? Kalau belum baik ya kita lakukan improvement atau perbaikan. Nah, proses itu akan terus berjalan, ya, akan terus berjalan. Saat dia berjalan terus, nah itu kita sudah mempertimbangkan pemahaman tentang sustainability, ya, bahwa setiap proses itu akan terus berkembang, improvement, gitu. Nah, di quality improvement, di quality improvement itu ada kerangkanya, ya. Yang namanya kerangka itu atau fondasi itu kan dimulai dari fondasi yang paling bawah sampai fondasi paling bawah sampai bangunan yang paling tingginya. Ya, kita analogikan sebagai sebuah gedung pencakar langit lah misalnya. Bagaimana caranya gedung pencakar langit itu bisa berdiri nggak rubuh gitu. Ya, mau nggak mau gedung ini harus punya fondasi yang baik. Ya, harus punya fondasi yang baik. Sama dengan industri, sama dengan bisnis yang berjalan. Kalau kita mau punya bisnis yang boleh dikatakan baik, ya baik dalam hal kan banyak sekali, misalnya profitability, ya ada menghasilkan keuntungan, atau uh, customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan, itu kan ada menjadi salah satu tujuan bisnis ya. Nah, bagaimana caranya kalau bisnis bisnis itu bisa mencapai ke sana ya harus punya strukturnya, harus punya fondasi yang baik. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai kalau dianalogikan dengan gedung tadi itu gedung ini jangan sampai runtuh. Ini banyak sekali kasus-kasus yang kejadian ya. Misalnya apa? Nokia
Ya, bagaimana Nokia itu yang dulu ke masa kejayaan tiba-tiba kolaps. Dia nggak mampu untuk mempertahankan bisnisnya. Ini nanti jadi satu kasus nih, kita akan bahas nih di pertemuan yang ke depan ya. Ada lagi BlackBerry. BlackBerry nggak mampu, nggak tahan tuh. Ya, jatuh juga, padahal pernah merajai smartphone. Ya, itu bukti nyata bahwa yang namanya quality baik quality by products-nya atau quality by service-nya atau quality product itu kan banyak ya turunannya. Produk itu termasuk kan salah satunya teknologinya. Ya, teknologi banyak lagi turunannya. Misalnya kalau dari spesifikasi teknis ya layarnya berapa inch, terus punya kedalaman pixelnya berapa, itu turunan quality teknis ke dalam spesifikasi produk. Nah, itu kan harus kita pikirkan semua supaya di ujungnya tadi bisnisnya bisa tetap bertahan ya, tetap bertahan sama dengan kasus di kondisi sekarang ini. Dengan adanya COVID ini mau nggak mau, sekarang bisnis-bisnis yang ada sekarang itu sebetulnya arahnya bukan lagi bertahan, tetapi adaptasi. Ya, adaptasi. Banyak sekali bisnis yang harus beradaptasi terhadap kondisi sekarang. Banyak tuh. Misalnya apa? Hotel-hotel di kota-kota yang masuk ke dalam zona merah itu kan tingkat keterisiannya itu kan udah sangat rendah sekali ya. Orang akan mikir kalau mau ke hotel itu saya nginep itu aman atau tidak. Ya. Nah, banyak bisnis-bisnis hotel yang beradaptasi, bukan lagi bertahan, tapi sudah beradaptasi, merubah konsep bisnisnya. Ya, kadangkala kita kalau mau keluar itu mau nyari makan, tapi mikir juga kalau mau nyari makan di luar aman nggak? Kita harus sharing ruangan. Kalau di restoran kan area terbuka, cuma meja-meja itu aman nggak? Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh hotel untuk membuat private dining room. Keren ya, private dining room. Kamar-kamar hotelnya dimodifikasi untuk jadi tempat makan keluarga. Ya, mereka restoran ada kan, mereka punya restoran. Terus alat-alat makan mereka udah lengkap semua. Akhirnya mereka beradaptasi untuk menyesuaikan kondisi. Ya udah kalau merasa nggak nyaman makan berbagi ruangan di restoran, kamar-kamar hotel itu dirubah menjadi tempat makan. Jadi kalau kita mau makan, kita pesan satu kamar itu, kita makannya di situ. Ini sudah banyak dilakukan di hotel-hotel di Jakarta tuh. Ya, konsepnya private dining room. Jadi makan itu kalau keluarga kan ya eh, klasternya masih bisa kita kontrol ya, tapi kalau dengan orang lain itu kan sulit dikontrol. Itu salah satu bentuk adaptasi. Adaptasi yang dari mana? Dari perubahan kondisi, terus perubahan permintaan customer. Ya, ada juga produk-produk misalnya Lifebuoy. Lifebuoy itu sekarang udah bikin hand sanitizer. Marta Tilaar itu udah bikin hand sanitizer. Saya sempat lihat lagi tuh banyak sekali tuh yang mereka akhirnya switch produk. Sebelumnya mereka nggak bikin itu, walaupun sudah punya base chemical industry, jadi base industri kimia, kayak misalnya Lifebuoy itu kan industri kimia sebetulnya. Ya, mereka bikin racikan-racikan bahan kimia jadi satu buah produk. Ada sabun mandi batang, sabun mandi cair, ada lagi produk pembersih apa gitu. Itu kan chemical base. Mereka cukup berubah sedikit sehingga memenuhi kebutuhan pasar sekarang. Apalagi zaman kemarin
di mana hand sanitizer harganya ampun-ampunan ya. Satu botol kecil aja itu bisa sampai 50.000. Padahal harga normalnya cuma 10.000. Ya, mereka beradaptasi untuk itu. Nah, pentingnya itu yang mau saya tekankan adalah proses improvement-nya. Ya, di minggu lalu kan ada quality control, ada quality assurance, sama satu lagi quality improvement. Ya, hubungannya jadinya itu. Kita nggak semata-mata hanya mengontrol proses, menjamin proses, tetapi ada improvement. Dan itu akan terus bergulir, terus nggak akan ada matinya, gitu. Produk-produk konsumtif itu nggak pernah akan stop gitu kebutuhan manusianya. Ah, ternyata sampai sini kebutuhan manusianya. Nggak akan pernah. Dia akan terus naik terus. Ya, naik terus, naik terus. Yang kita nggak pernah pikirkan, ternyata saat disodorkan ke customer, itu jadi satu buah peningkatan produk. Ya, itu akan terus seperti itu. Jadi ada proses yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, Act, atau bisa juga dengan DMAIC, ya, Define, Measure, Analyze, Improvement, and Control. Itu kan proses sama aja kayak quality control, quality assurance, sama quality improvement. Ya, siklusnya akan begitu terus. Nah, balik lagi tadi, kalau kita analogikan sebagai sebuah bangunan, untuk mempertahankan kondisi bisnis itu tetap berlanjut, maka pondasi itu harus sangat matang, harus sangat baik. Kita menyusun pondasi itu harus kokoh. Ya, jangan sampai pondasinya goyang. Sama kayak pohon ya. Pohon misalnya ini besar nih. Daun ini dianggap sebagai networknya, jaringan. Lalu buahnya itu adalah hasil produknya. Ya. Sekarang bayangin kalau jaringannya besar, produknya banyak, tetapi sistem operasionalnya, sistem manajemennya itu belum baik. Maka bisa ada kemungkinan pohon ini saat kena angin, ya angin ini bisa dianggap sebagai kompetitor atau kondisi teknologi atau kondisi ekonomi, dia pasti akan jatuh. Ya nggak kuat. Oleh karena itu harus dibangun fondasi yang betul-betul kokoh. Nah, di dalam quality itu ada urutan-urutannya. Ini sebetulnya by experience, tapi memang sudah terbukti bahwa metodologi improvement ini sangat efektif sekali. Ya, nggak bisa lompat. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita mau improvement suatu industri langsung lompat misalnya ke Six Sigma-nya. Tiba-tiba kita mau mau minimasi variasi. Tiba-tiba gitu. Sementara proses yang ada di sebelumnya ini itu belum dievaluasi. Wah, ini pasti berantakan, nggak akan bisa. Ya, minimasi variasi itu contohnya gini, minimasi mengurangi variasi ini reducing variation itu mana tadi? Ya, reducing variation ini itu bisa dilakukan jika prosesnya sudah stabil. Bagaimana caranya bisa meminimasi variasi tetapi prosesnya belum stabil? Nggak akan mungkin bisa. Kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia jadinya. Ya, misalnya gini, eh, pengerjaan misalnya masak ya, masak nasi goreng lah, masak nasi goreng. Orang pertama saat memesan waktu kerjaannya 15 menit. Lalu orang kedua waktu datang lagi waktu kerjanya 10 menit. Orang ketiga 11 menit, orang keempat 8 menit, orang kelima 17 menit. Itu kan kelihatan bahwa prosesnya belum stabil. Nah, saat kita mau usahakan untuk mengurangi variasi waktu tadi supaya lebih stabil, ya nggak akan mungkin bisa karena prosesnya belum distabilisasi. Bagaimana cara menstabilkan proses? Menstandarkan operasional kerjanya. Ya,
harusnya ngegorengnya itu berapa menit. Harusnya setelah telur masuk itu dioseng-osengnya berapa menit. Ya. Ada lagi harusnya misalnya waktu untuk ngaduk bumbunya berapa menit gitu. Nah, itu kan harus dijamin dulu stabilisasi prosesnya. Nah, stabilisasi proses nggak mungkin bisa dikerjakan jika prosedur dan instruksi kerjanya belum dikerjakan atau SOP-nya. Ya, jadi belum ada SOP-nya, urutan pekerjaan. Standar operasional prosedur atau work instruction, IK ya, instruksi kerja. Kalau belum ada, gimana caranya kita bisa menstandarkan? Nggak akan mungkin bisa. Ya, itu sulit sekali dikerjakan kalau nggak ada standarnya. Gitu. Di pabrik misalnya, di pabrik perakitan, harusnya sudah ada standar cara kerjanya. Kalau sudah ada standar cara kerjanya, kalau ada proses yang tidak stabil, maka kita mudah untuk mengevaluasi, wah ini kenapa jadi tidak stabil? Ternyata ada standar kerja yang tidak dikerjakan. Ya, ada standar kerja itu yang tidak disiplin operatornya untuk mengerjakan ini. Ya, atau ada lagi stabilisasi proses dikarenakan lingkungan kerja yang masih belum baik, bisa juga. Makanya harus disusun yang namanya quality improvement ini real time ya, real time. Itu harus dimulai dari 5S ya, karena 5S itu adalah struktur dasar, fondasi awal supaya kita bisa merapih-rapihkan dulu. 5S itu nanti kita bicara tuh, mudah-mudahan minggu depan. Ya, di 5S lebih fokus mindset bagaimana kita bisa meminimasi pemborosan, bukan pemborosan, kalau pemborosan udah lean. 5S itu kan ada, kalau bahasa Jepangnya 5S ya, ada Seiri, Seiton, Shiketsu, Setsuke. Kalau yang Indonesia itu 5R, rapi, resik, ringkas, ya, dan lain-lain itu. Nah, tempat kerja itu harus kita jamin dulu bahwa rapi, nggak berantakan, terus peralatan diletakkan pada tempatnya, ya, terus ada struktur kerjanya, ada instruksi kalau terjadi abnormalitas itu ada petunjuknya, ya itu struktur awal ya yang harus kita yakinkan bahwa itu sudah baik. Kalau sudah ada struktur awal, lanjut lagi ya improvementnya bisa dengan Kaizen. Kaizen itu kan continuous improvement. Ya, jadi setiap ada problem itu harus continuous penyelesaiannya. Jadi nggak stop berhenti di satu titik selesai gitu. Nggak harus berkelanjutan lagi tuh ya Kaizen. Continuous improvement jika sudah berhasil masuk lagi ke lean ya. Bagaimana kita bisa mengeliminasi waste, misalnya eliminasi proses yang tidak penting, atau kalau di lean itu proses tidak penting dinamakan non value. Dan nanti kita mudah-mudahan ada waktu nih menyinggung sedikit sebetulnya di mata kuliah pilihan ya lean manufacturing. Jadi bagaimana mengeliminasi waste ya atau non value added. Nah, lean kalau sudah masuk lagi ke tahap yang selanjutnya, Six Sigma. Bagaimana kita bisa menghilangkan atau cita-citanya menghilangkan ya, tapi paling enggak bisa mengurangi variasi. Baik itu variasi proses atau variasi kerja supaya apa? Proses itu bisa terkontrol, ya kan? Kemarin tuh kita belajar quality control. Nah, quality kalau di Six Sigma itu bagaimana kualitas ini bisa variasinya tuh bisa berkurang. Jadi nggak ada yang
Kalau di teh botol pasti pernah lihat ya, itu kan ada batas isi airnya tuh. Ya, quality mereka sebetulnya simple, ada batas airnya itu, isinya itu tidak boleh melebihi dari atas itu atau jangan sampai kurang. Nah, itu ada batasannya plus minusnya berapa berapa senti ya atau berapa mili. Kalau lebih dari 1 senti maka bisa dianggap sebagai produk rework ya. Produk rework berarti harus diisi ulang atau kalau kalau kurang diisi ulang, kalau lebih harus dikurangi. Gitu. Itu kan mengurangi variasi ya supaya tidak terjadi perbedaan kualitas ya atau perbedaan waktu kerja bisa juga. Di pintu tol ya zaman dulu itu waktu masih menggunakan manusia untuk proses pembayaran, itu sudah ada waktu standarnya, tapi itu masuknya di sini sih, belum sampai 5S, Six Sigma sih. Ya, waktu kerja itu ya prosedur sebetulnya. Ya. Nah, di Six Sigma itu tujuannya itu ya mengurangi variasi. Nah, jika variasinya sudah diusahakan untuk dikurangi, tapi masih mau dilakukan improvement lebih lanjut, maka bisa dilakukan desain Six Sigma-nya. Wah, ini udah tahap lebih tinggi nih. Ini yang paling tinggi. Ini ada di mata kuliah perancangan eksperimen. Ya, DFSS ini Design for Six Sigma. Nanti kalau penasaran bisa belajar mata kuliahnya perancangan eksperimen atau desain eksperimen. Ya, ini udah tahap paling tinggi ini. Bagaimana kita bisa merubah atau memodifikasi prosesnya yang dimodifikasi. Ya, supaya terjadi robust. Robust itu peningkatan. Ya, ada peningkatan prosesnya sehingga hasilnya akan lebih baik kalau waktu proses yang dituju ya waktu prosesnya menjadi sesuai dengan keinginan. Ya, bisa juga dengan merubah atau memodifikasi produknya. Nah, itu desain eksperimen itu lebih banyak ngomongin begitu. Ya. Nah, ini urutan-urutannya. Ya, urutan-urutannya 5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, lanjut lagi Design for Six Sigma. Nah, semua ini pasti berkaitan dengan yang namanya quality control, quality quality assurance, sama quality improvement. Ya, di Kaizen supaya kita melakukan continuous improvement, bagaimana? Ya, saat terjadi kesalahan, terjadi ketidakstandaran, dari mana kita tahu ada ketidakstandaran? Ada peta kontrol yang menjelaskan bahwa oh, proses ini sudah di luar batas standar nih. Ya, adanya di quality control. Maka kita harus lakukan improvement. Gitu. Atau di lean misalnya. Dilihat dari peta kontrol, ada proses yang jadi siklus naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Naik turun, naik turun. Nah, ini harus kita stabilisasi nih. Ya, kelihatan dari quality control-nya. Nah, itu semua membutuhkan yang namanya teknik statistik. Ya, membutuhkan yang namanya teknik statistik atau statistical process control. Ya, menjelaskan kalau proses yang sedang berjalan itu terjadi keabnormalitasan dari mana? Dari batas kontrolnya. Gitu. Jadi pasti pengendalian kualitas dan penjaminan mutu nggak akan lepas dari statistik atau alat-alat statistik. Kita akan banyak bermain nanti di statistik. Ya. Nah, yang pertama kita harus paham dulu tentang bagaimana kita bisa mengendalikan proses itu dengan statistik. Ya, ada satu tools yang namanya SPC. Ini tools yang sangat klasik sekali. Udah lama banget ini tools ini udah ada. Ya, Statistical Process Control. Apa itu SPC? Jadi SPC adalah aplikasi metode statistika untuk pemantauan dan pengendalian proses untuk memastikan bahwa proses yang berjalan tadi ya ini, bahwa dia ini maksudnya proses yang berjalan
bekerja pada potensi penuh untuk menghasilkan produk yang sesuai. Ya, jadi kita bisa mengontrol kalau misalnya satu buah mesin mengerjakan produk A, maka dia bekerja dengan proses yang sesuai. Ya, gimana caranya? Ya paling mudah, lihat aja waktu prosesnya. Harusnya standar kerjanya itu misalnya ada di 5 menit. Nah, 5 menit itu adalah X-bar-nya ya. 5 menit adalah X-bar-nya. Nah, 5 menit itu X-bar, maka harusnya dia tidak melebihi batas toleransinya. Misalnya setelah dihitung, batas toleransi atasnya misalnya 5 menit 5 detik. Batas toleransi bawahnya 4 menit 55 detik berarti ya. Nah, dia nggak boleh lewat dari batas itu. Ya. Jadi kita harus jamin bahwa proses yang dikerjakan itu tidak melebihi atau tidak kurang dari 5 plus minus 5 detik, 5 menit plus minus 5 detik. Nah, di SPC itu difungsikan untuk itu. Ya, bagaimana kita bisa melihat perilakunya. Karena kadang-kala kalau mesin sudah berjalan, kalau mesin sih masih lebih mudah dikontrol ya. Karena lebih konsisten bekerjanya. Waktu kita standar set waktunya, maka dia akan konsisten sih, lebih konsisten. Kalau nggak konsisten, berarti ada sesuatu kekeliruan nih, atau bisa juga ada mesin yang sudah harus di maintenance. Gitu. Tapi kalau manusia itu sangat-sangat tidak konsisten sekali. Ya, kadang ngomong A, terus besok ngomong B. Ya, itu memang kejadiannya kan begitu. Di tempat kerja pun sama. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat manusia itu tidak konsisten. Tapi memang itu kan alamiah ya. Nggak bisa disalahin kalau manusia itu tidak konsisten. Karena bisa jadi faktor ketidakkonsistenan itu datangnya bukan hanya dari lingkungan kerja, tapi juga bisa dari luar lingkungan kerja. Ya, dia datang ke tempat kerja membawa banyak masalah, itu menjadi ketidakkonsistenan proses kerja pasti. Dia bingung atau uh, stres gitu ya, mikirin apa, mikirin ini, sampai tempat kerja bingung mau ngapain, ngeblank. Ya itu memang kenyataannya kan begitu ya. Makanya fungsi ergonomi itu untuk mengendalikan itu ketidakkonsistenan dilihat dari faktor yang lain itu. Ya, faktor tentang beban mentalnya, ya kesehatan mentalnya juga sebetulnya di ergonomi itu ada. Ya, diukur gelombang otaknya. Ya, bagaimana bisa mengontrol itu. Makanya alasan kenapa di beberapa pabrik yang punya productivity tinggi itu mengharuskan karyawan itu adanya di mes supaya bisa mengontrol kejadian pemicu tadi yang di luar lingkungan kerja. Di rumah lah, di rumah berantem sama pacarnya, sama misalnya keluarganya gitu. Sampai tempat kerja udah nggak kondusif. Nah, kalau di mes itu kan bisa kita kontrol ya. Ada beberapa pabrik yang memang sengaja untuk itu ya. Karena memang mereka punya productivity tinggi, jadi mengharuskan untuk itu. Nah, balik lagi. Di SPC ini sangat sering sekali diterapkan untuk mengendalikan garis manufaktur itu, maksudnya proses manufaktur dari awal sampai akhir. Ya, dari produk ini didesain sampai produk ini didistribusikan. Itu SPC banyak sekali dipakai. Nah, ini berlaku untuk semua proses dengan keluaran yang terukur. Nah, itu dia. Proses yang diukur oleh statistical process control ini harus proses yang bisa diukur. Ya. Waktu bisa diukur. Terus quantity unit bisa diukur. Tapi kalau yang nggak bisa diukur,
itu nggak mungkin bisa digunakan SPC. Ya, karena SPC itu butuh atribut, butuh data. Ya, butuh data. Dia butuh data untuk menjelaskan atau menganalisis perilaku datanya itu sebetulnya seperti apa. Ya, jadi yang pasti itu harus datanya ada, bisa terukur, maka bisa dianalisis dengan SPC. Nah, SPC kunci kontrolnya, lebih banyak itu sangat powerful sekali itu dengan kontrol grafiknya. Kontrol grafik pasti sering lihatlah peta kontrol ya. Ada yang batas atas, ada yang batas bawah, terus garis tengahnya atau X-bar-nya, kita berharap bahwa proses kita itu akan ada di X-bar terus. Ya, sebisa mungkin malah diminimasi variasi misalnya naik turun di X-bar-nya. Kalau sampai prosesnya bisa lurus, nggak naik turun, sesuai dengan X-bar terus, wah ini udah proses yang sangat baik sekali. Gitu. Kalau waktu pekerjaannya 5 menit, maka dia akan 5 menit terus. Nah, ini biasanya sudah diaplikasikan di negara-negara maju, kayak misalnya transportasi di Jepang. Ya, transportasi di Jepang itu udah mikirnya bukan toleransinya menit, udah nggak menit ya. Mereka toleransinya detik. Bahkan ada yang sampai milidetik. Saat jam 14.00 itu kan masih menit ya. 14.00, wah, maka kereta akan datang. Di sana telat 10 detik aja itu udah jadi disaster tuh buat orang-orang Jepang tuh. Bahkan ada yang kemarin ada berita baru di Jepang, ya di Jepang, mereka pulang lebih cepat dari waktunya, padahal hanya 15 detik. Ya, hanya 15 detik lebih cepat karena mereka mau ngejar kereta. Kereta itu adanya di jam 16 lebih 15, 16.15. Mereka itu sebelum 16.15 udah keluar kantor. Waktu dievaluasi, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan pemotongan gaji. Gila ya. Ya, itu udah luar biasa sekali. Kelihatan nanti di peta kontrolnya. Ya, saat ada yang di luar batas, maka ini harus kita kendalikan. Nah, kendalikan banyak tadi toolsnya ya. Ada Lean, ada Kaizen, ada Six Sigma, ada DFSS. Nah, di dalam kita menggunakan SPC, suatu proses dikatakan bekerja dalam kendali statistik apabila sumber variasinya hanya berasal dari sebab-sebab umum dan variasi khusus atau terusut. SPC ini berfungsi jika hasil pengukurannya, ya hasil analisisnya itu kita bisa telusuri penyebabnya. Contohnya kayak tadi, kenapa bisa waktu kerjaannya lebih lama? Yang bisa kita ukur tuh paling metode kerja, terus productivity alatnya, utilisasi alat. Tapi kita nggak bisa ukur kondisi hati pekerjanya. Gimana caranya kita bisa tahu kondisi hati pekerja? Itu nggak mungkin bisa diukur oleh statistik. Ya, maka hanya bisa diukur yang berasal dari sebab-sebab umum alamiah terjadi ya akibat dari pekerjaannya dilakukan atau variasi khusus asalkan terusut. Asalkan kita bisa tahu ini asal mulanya dari mana. Ya, lingkungan kerja bisa diusut. Lingkungan kerja itu bisa diusut. Ya, karena jelas gitu. Ada ukuran misalnya temperatur ruangan, kelembapan udara itu masih terusut. Ya, tujuan dari SPC memberikan sinyal statistik apabila terdapat sebab-sebab variasi khusus. Ya, jadi SPC akan langsung menginformasikan, wah ini ada penyebab atau ada proses, ada variasi
yang keluar dari batas. Ya. Saat SPC sudah menginformasikan itu, maka SPC tahu. Jadi ketahuan ini proses atau batch keberapa atau sampling keberapa yang harus kita lakukan improvement. Ya, itu akan bisa terusut di situ. Sehingga kita bisa eliminasi, wah ini penyebabnya ada di sini, ini bisa kita hilangkan. Gitu. Variasi alamiah itu apa? Variasi alamiah atau natural variation itu adalah variabilitas yang mempengaruhi setiap proses produksi dengan derajat yang berbeda dan telah diproduksi sebelumnya, serta sering disebut suatu penyebab umum. Ya hal-hal yang melekat lah terhadap proses. Ya, tadi kan ada utilisasi mesin, ada lagi metode kerja, ada lagi gerakan kerja, ya itu variasi alamiah memang melekat terhadap proses gitu. Akan ada potensi untuk itu terjadi. Contohnya kayak mesin tidak berfungsi, utilisasinya rendah. Akan ada kemungkinan terjadi seperti itu. Ya itu bisa kita hilangkan. Atau cara ngukurnya gampang. Lihat aja dari 4M5E, man, machine, material, method, sama environment. Ya, man, machine, method, material, dan environment itu pasti akan punya variasi alamiah. Ya, metode ya pasti ada variasi alamiahnya, ada penyebab umumnya. Mesin pasti juga ada. Manusia tapi dibatasi ya. Jangan yang tadi itu kondisi hati kita ukur, wah itu sulit. Nggak mungkin bisa kita ukur. Nah, variasi alamiah ini bertindak seperti suatu sistem konstan yang memproduksi sebab-sebab yang sifatnya acak. Karena kadangkala hanya ada di mesin, hanya ada di metode, atau ada korelasinya. Ya, ada korelasinya. Contohnya gini, material dengan mesin. Ada satu buah material yang hanya bisa diproses di satu mesin dengan perlakuan khusus. Nah, kalau materialnya punya tingkat hard steel besar, maka waktu diproses di permesinan itu kan harus dengan cara yang beda juga. Ya. Itu kan salah satu sebabnya bisa juga terjadi tingkat proses yang bervariasi atau hasil produk yang naik turun itu kan bisa dilihat dari situ. Nah kadangkala itu acak, ya nggak hanya ada di situ, kadangkala ada di mesinnya, kadangkala ada di manusianya, kadangkala ada di lingkungannya gitu. Potensi terjadinya tuh bisa ada di mana-mana gitu variasi alamiah ini. Tetapi bisa digambarkan bahwa setiap proses itu akan menghasilkan suatu distribusi. Ya, nggak mungkin nggak. Kalau suatu proses alamiah itu pasti ada distribusinya. Ya, misalnya gini, tinggi badan di Indonesia. Tinggi badan di Indonesia itu bentuknya berdistribusi normal. Ada yang di tengah, rata-rata tinggi orang Indonesia pada umumnya. Ada yang rata kiri, ada yang rata kanan. Kalau rata kiri ya yang tingginya tuh agak pendek-pendek, kalau yang kanan itu yang tingginya agak lebih tinggi gitu. Tetapi bisa didistribusikan kalau bentuknya tuh akan ada shape bell ya, shape bell tuh distribusinya normal bentuknya. Gitu. Hampir semua kejadian alamnya itu pasti ada bentuknya normal. Ya, kalau kejadian yang tidak alamiah, bentuknya nggak normal. Kadangkala chi-square atau eksponensial. Biasanya tuh kalau nggak Poisson, eksponensial atau normal. Misalnya kejadian tidak normal itu apa? Tingkat rata korban atau tingkat rata kematian saat ini. Ya, jumlah orang meninggal itu kan jadi nggak alamiah karena apa? Ada faktor COVID masuk. Waktu COVID masuk, COVID itu udah dianggap sebagai bukan kejadian alamiah karena dia mendisrupsi data. Harusnya sebelum COVID masuk,
tingkat kematian itu bentuknya masih normal. Ya, ada yang meninggalnya karena, serem banget kita ngomongin meninggal-meninggal ya. Contoh Pak, contoh. Buset deh. Tapi maksudnya gini, rata-rata tengah biasanya karena ada yang sakit, terus karena ada yang, iya amit-amit ya, kecelakaan. Tapi kalau sekarang itu langsung berubah di disrupsi datanya. Ya mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia tua, mau dia muda, bisa ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam data itu. Makanya bentuknya belum lagi percepatan datanya. Dia eksponensial. Eksponensial itu kan gila tuh. Gini, satu, kalau yang korban itu kan biasanya terjangkit dulu ya. Nah, tingkat transmisi itu penyebaran ya. Transmisi itu akan mengikuti distribusi eksponensial. Jadi satu orang yang terinfeksi, dari satu orang ini bisa menyebarkan sampai, kalau dari model itu bisa 10 orang. Ya, satu orang menyebarkan ke 10 orang, nanti 10 orang ini masing-masing orang itu bisa menyebarkan 10 orang lagi. Jadi dari tingkat ketiga aja, tingkat satu itu satu orang, tingkat keduanya 10, ya, tingkat ketiga itu berarti 10 permutasi 10. Kan gila ya, banyak sekali itu. Ya, satu, ini permutasi hanya satu, ini permutasi 10, 10, 10. Nanti yang ketiga itu tambah lagi, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nanti yang tingkat keempat lagi udah 10 kali berapa itu 10-nya. Itu eksponensial. Makanya bentuknya bukan bentuk shape bell. Kalau shape bell kan gitu, kalau dia langsung melonjak naik. Sret. Itu udah bukan penyebab alamiah lagi. Kalau di proses produksi, kita nggak kenal tuh yang eksponensial. Kalau udah bentuk datanya eksponensial, wah ini udah ada sesuatu yang keliru. Ya, udah ada sesuatu yang sulit untuk kita kontrol. Salah satu yang harus kita kerjakan kalau bentuknya eksponensial, udah harus adaptasi. Contohnya kayak itu tadi, demand, ya, demand produk. Demand produk zaman COVID udah berubah datanya. Yang tadinya bentuknya normal, sekarang udah nggak karuan, udah turun, udah habis gitu. Itu udah nggak normal, udah nggak alami. Nah, bentuk distribusi normal itu pasti ada rata-rata ya. Rata-rata ini yang kita harapkan kalau ukurannya itu harusnya ada di situ. Kita maunya tuh ada di situ. Target kita. Nah, ada lagi deviasinya. Deviasi itu perubahan atau sebarannya, ya, ukuran sebarannya. Contohnya kalau tadi kita pengen ada di 5, nah kadang-kadang ada yang di 5,1, ada yang di 4,9. Nah, ada ukuran standar deviasinya. Ya, ada berapa ukurannya. Nah, selama distribusinya tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan, maka proses tersebut dikatakan terkendali. Contohnya kalau ada distribusi normal, terus ini ada shape bell-nya, maka ada ukuran toleransi. Kita kenal ya toleransi. Toleransinya berapa? Kalau prosesnya masih di dalam toleransi, maka masih dikatakan itu terkendali. Atau variasi alamiah tersebut masih dapat diterima. Nah, tujuannya hanya itu aja. Bagaimana bisa jangan sampai proses yang dikerjakan keluar dari batas toleransi. Ya, gimana supaya tidak keluar dari batas toleransi? Standar deviasinya harus kita perkecil. Jadi jangan terlalu besar. Ya, semakin kalau data di sini ada nggak ya? Nah ini nih. Semakin data ini melebar ke sini, maka ini standar deviasinya akan semakin tinggi. Ya, tapi kalau data itu semakin mengerucut begini, ini standar deviasinya semakin kecil. Yang paling bagus yang mana? Yang semakin mengerucut. Karena di sini kan nanti ada batas toleransi ya. Di sini ada toleransi, di sini ada toleransi. Kalau begini kan, misalnya toleransinya di sini, ini kan kecil. Tapi kalau di sini toleransinya jadi besar.
Ini berarti banyak produk yang terbuang nanti. Makanya lebih baik semakin tinggi atau semakin mengerucut bentuk distribusinya harusnya semakin baik karena standar deviasinya semakin kecil. Ya, nah kita mengarahkan atau memodifikasi proses itu supaya dia bentuknya begini. Ya, nih di sini. Nah, ada lagi harus terusut ya, dapat ditelusuri sebab-sebabnya. Nah, tadi udah disinggung tuh, ada man, machine, material, method, sama environment. Itu kita bisa telusuri. Kalau manusia ya ada penyebab yang konkretnya manusianya. Misalnya kalau manusia tidak mengikuti SOP, ya itu kan jelas gitu, bisa diperbaiki. Dari tidak mengikuti SOP akan berakibat terhadap apa? Ya, pakai fishbone untuk kelihatan semua. Nah, ini bisa ditelusuri nih banyak sekali. Misalnya ada mesin, ada kesalahan pengaturan, ini metode, ya ada pekerja yang lelah atau tidak terlatih, ini man, ada sumber bahan baku, ini material, ya ada satu lagi environment, lingkungan kerja. Ini bisa kita usut nih semuanya. Nah, variasi alamiah dan variasi terusut ini membedakan dua buah tugas tujuan. Manajer operasional yang alamiah itu harus bekerja secara terkendali. Kita harus bisa kendalikan. Kalau yang terusut harus bisa dikenali. Ya, harus bisa kita kenali. Terus kalau ada sesuatu yang tidak sesuai standar, ini bisa kita singkirkan. SPC mah gampang lah, cuma ngomongin tentang batas kontrol doang kok. Nanti kita belajar pakai itu ya, aplikasi ya. Di Android itu udah banyak tuh. Coba aja di-install deh, ada SPC aja. Statistical Process Control tuh di Android udah ada. Kita tinggal masukin datanya, misalnya mau masukin data sampling 100. Nanti kita masukin 100 data, dia keluar grafik kontrolnya. Grafik kontrol distribusi normal sama peta kontrol. Kawan, wah proses ini tidak terkendali nih. Gitu. Ya. Nah, kadang-kala gini, yang namanya proses produksi, yang namanya proses produksi waktu kita mau kontrol, kalau jumlahnya sangat banyak, kita nggak mungkin melakukan controlling 100%. Betapa sulitnya kalau garment satu hari bisa menghasilkan 10.000 baju, nggak mungkin kita 10.000 baju itu dicek. Ya, nggak mungkin. Karena akan menghabiskan waktu, terus meningkatkan cost, harganya jadi mahal. Bagaimana caranya supaya kontrol ini bisa tetap terjamin, tetapi tidak mengeluarkan cost yang besar? Ya, berkembang dari teknik statistik, ada yang namanya teknik sampling. Jadi kita hanya mengambil jumlah beberapa produk dari batch itu untuk kita cek secara sampling. Sampling itu banyak metodenya, ada yang random, ada yang Slovin, pakai metode Slovin, itu kan banyak sekali itu caranya. Ya. Sampel ini akan bisa menjelaskan kondisi populasi. Ya, sama kayak kalau setiap pilkada ada kita sebut quick count. Nah, quick count itu sebetulnya kan hanya teknik sampling aja. Ya, teknik sampling. Dan memang terbukti kan secara statistik dan kondisi nyatanya hasil dari quick count itu tidak jauh-jauh dari hasil realnya. Ya paling plus minus 3%. Ya plus minus 3% itu ya itu dianggap sebagai toleransinya. Gitu. Ya, nanti saya coba ajarin juga nih sampling ya. Ada 2 poin tuh tadi. Pertama peta kontrol, yang kedua ini sampling. Ya. Nah, ada lagi diagram kendali. Nanti saya kan mau ajarin ini diagram kendali. Diagram kendali ini
menjelaskan suatu proses, ya, apakah proses ini masih di dalam batas kewajaran. Maksudnya kewajaran adalah batas standar. Ya, standarnya itu apa? Ya, standar-standar variasi alamiah tadi, ya. Dia masih di dalam batas yang sudah ditetapkan atau tidak. Gitu. Kalau ada yang di luar batas, maka itu kan yang jadi improvement-nya. Ini 3 jenis keluaran proses, ya. Ada yang menjelaskan kalau proses itu apakah masih di dalam batas kendali atau tidak. Atau yang kedua, berada dalam kendali, tetapi proses tersebut tidak mampu menghasilkan barang dalam batas kendali. Nah, ini sedikit tricky nih untuk menyelesaikan ini. Memang waktu prosesnya masih dalam batas aman, ya. Tetapi kenapa produk yang dikeluarkan tidak sesuai spesifikasi? Ya, itu bisa kita usut. Ya, kita bisa usut itu. Contohnya kayak masak. Masak, misalnya kita masak nasi goreng, waktunya sesuai 5 menit. Gitu. Tetapi saat selesai, ada yang kurang. Misalnya apa? Kurang asin, ya kurang mecin gitu. Ya kan? Kurang mecin. Itu menghasilkan suatu produk yang tidak sesuai standar, walaupun proses secara statistiknya itu masih dalam batas kendali. Ini masih bisa kita usut. Ini sebab-sebab yang masih bisa kita usut. Ya. Tapi yang paling sulit itu kalau sudah di luar kendali. Proses ini tidak terkendali karena mempunyai variasi-variasi sebab yang kadangkala itu tidak terusut. Ya, kalau udah sampai variasi sebabnya tidak terusut, maka harus dilakukan improvement secara menyeluruh. Ada yang namanya total productive maintenance sama total quality maintenance. Itu udah menyeluruh itu. Nah, itu kalau ada sebab yang tidak terusut itu. Ya, karena kadang-kala gini, pernah kejadian juga nih. Saya pernah dikonsultasi ya sama satu buah pabrik, dia bingung kok produk yang saya hasilkan ini tidak sesuai dengan standar, padahal proses yang dikerjakan itu sudah benar. Ternyata ada kesalahan di dalam pemilihan supplier. Bayangin, dari proses ke supplier itu kan jauh sekali ya. Supplier ini tidak bisa menjamin kalau material yang diserahkan itu akan konsisten. Ya. Itu sulit sebetulnya, bisa terusut kalau nggak dilakukan improvement secara total. Ya, karena kebanyakan kalau ada kesalahan di produksi, maka yang diubek-ubek itu di produksi doang. Nggak ngubek-ubek ke bagian yang keluar. Misalnya bagian procurement. Nggak diubek-ubek tuh di procurement. Ya. Bagian misalnya pemasaran. Nggak akan diubek-ubek gitu. Kebanyakan gitu pabrik-pabrik kita tuh. Hanya sektoral aja. Memang kejadian juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu hanya sektoral. Ya, padahal ini sekarang sudah lebih baik ini. Contohnya kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan itu harus sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Itu harus ada korelasinya. Karena nggak mungkin ya kebijakan misalnya menghasilkan lulusan itu tidak melibatkan yang namanya industri. Nggak mungkin. Ngapain kita bikin lulusan tapi nggak sesuai dengan permintaan industri. Makanya harus ada korelasinya. Yang sekarang itu udah jauh lebih baik. Ya, udah jauh lebih baik. Ada yang namanya SKKNI. Ya, Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Yang kemarin saya jelasin, itu kan korelasi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Pendidikan. Ada lagi Kementerian Tenaga Kerja. Ya, itu semua berkorelasi. Pentingnya kita bisa total untuk improvement tuh itu supaya sebab-sebab yang tidak terusut itu bisa diketahui, oh ternyata bukan ada di sini tetapi ada di proses di luar ini
gitu. Kita kenal yang namanya SIPOC itu ya, supplier input process output customer. Nah, itu yang harus dibuka lebih jelas, lebih dalam gitu. Ini contoh gambar kendali proses. Kalau ini frekuensi, ya tinggi ini frekuensi. Artinya kan kalau frekuensinya semakin tinggi, terus mengarahnya ke frekuensi ini, ke X bar, maka proses ini sangat baik sekali. Ya, rata-rata berarti sudah mendekati di area-area sini. Frekuensi. Nah, ada lagi, ini batasnya. Batas kendali bawah, ini batas kendali atas. Artinya proses itu jangan sampai ada yang keluar dari batas ini. Jadi ada data tuh yang kalau ini garis ya, ada yang sampai sini. Ini jangan sampai begini. Maka dianggap nih data yang ada di sini itu udah nggak memenuhi standar. Ya, baik di bawah atau baik di atas. Ini contoh yang sangat paling baik sekali itu yang ini. Ya. Ada lagi yang bentuknya kayak begini. Penyebarannya landai. Ini berarti prosesnya variasinya sangat besar sekali. Ya, karena lihat ya, ini kan lebar nih. Tidak ada pemusatan waktu, tidak ada pemusatan misalnya waktu kerja gitu. Ini nggak ada. Potensi atau peluang proses itu di luar batas kendali akan semakin tinggi. Hanya ini bisa begini. Bisa juga terjadi terlalu banyak proses yang di luar kendali, terjadi pergeseran. Kalau ini X bar-nya di sini, tapi batas kendalinya itu ada di sini. Maka ini banyak sekali. Ini terjadi pergeseran proses nih. Maka proses ini harus kita kembalikan ke sentralnya, senternya. Gitu. Ini nggak bisa diteruskan di sini. Harusnya ada di sini, tapi ini ada di sini. Karena ini kan batas kendali atasnya di sini nih. Ya, ini diikuti garisnya di sini. Pergeserannya di sini. Wah, ini ada sesuatu yang sangat fundamental harus diperbaiki. Ya, ini contoh tadi diagram kendali. Bentuknya kira-kira kayak gitu. Ya, yang disoroti ya X bar-nya. X bar ini akan menjelaskan stabilis proses yang terkendalinya itu seperti apa. Ya, jadi diagram kendali ini untuk variabel yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam kecenderungan terpusat dari suatu proses produksi. Nah, perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor. Balik lagi tadi ada mesin, ada environment, ya kenaikan suhu, atau metode, atau manusia, atau ada material. Jadi banyak sekali faktor-faktornya bisa mempengaruhi diagram kendali. Ada lagi diagram R. Ini untuk menelusuri R itu adalah range dalam suatu sampel. Jadi, apakah menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam keseragaman yang telah terjadi dalam sebaran dari suatu proses produksi. Ya, nanti saya coba jelasin ya diagram R. Pakai aplikasi aja biar gampang. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa berupa ausnya bantalan proses. Ya, ini balik lagi ke 4M, 5E, 4M, 1E. Bisa masuk ke sini. Ya, ada lagi teori limit tengah atau central limit theorem. Ya, menyatakan terlepas dari distribusi populasinya, distribusi sampel akan cenderung mengikuti kurva normal. Nah, ini yang saya bilang nih. Data yang kita ambil itu harus mengikuti teori limit tengah ini. Ya, teori limit tengah. Nggak bisa tadi data korban COVID dengan teori limit tengah itu nggak bisa pasti. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin berdistribusi kurva normal. Nggak mungkin. Makanya nggak masuk ke teori limit tengah. Gitu. Ya, maka data-data itu harus dijamin ini bisa central limit teori theorem atau berdistribusi normal.
Waktu datanya ditambah, maka kecenderungan itu datanya akan mengikuti di X bar. Itu central limit teorem begitu. Kita nambah data nih, kecenderungannya datanya akan ada di garis tengah. Dia nggak akan kemana-mana. Kalau sampai penambahan data tapi dia tidak mengikuti garis tengahnya, maka ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kesalahan pengambilan data, atau kedua, kesalahan samplingnya. Ya, kalau kita mau mengukur tinggi badan orang Indonesia, yang diambil bukan orang Indonesia. Bisa jadi orang Eropa atau orang Amerika. Maka datanya itu nggak akan ada di sentral. Ya, minggir lah ke kiri atau ke kanan. Nah, penting sekali nih, teori limit tengah di dalam proses produksi itu pasti ini. Nah, standar deviasi itu menjelaskan penyebaran datanya. Ya, penyebaran datanya. Semakin kecil standar deviasinya, maka akan semakin baik. Dalam artian nilainya ya, nilainya akan semakin baik. Kalau sampai 0, berarti tidak ada penyebaran data. Misalnya waktu kerjaannya 5 menit, maka dari proses 1 sampai proses 100 itu ada di 5 menit. Maka standar deviasinya itu 0. Nah, ini udah super banget nih. Ya, ini udah expert banget kalau sampai bisa kejadian begitu. Tapi rata-rata jarang lah. Ya, karena sulit sekali itu mengendalikan sampai standar deviasinya sangat kecil. Gitu. Standar deviasi itu ini ya rumusnya ya. X bar. Ini bisa dihitung nanti dengan Excel. Gampang lah ini ukur hitungnya. Deviasi, distribusi sampling tuh begini. Ini pasti normal. Ya, pasti normal. Nah, standar deviasi itu diukur dengan ada nilai 1 deviasi, 2 deviasi, 3 deviasi. Semakin kecil angka deviasinya ini, maka angka nilai ini tadi ini, standar deviasinya akan semakin kecil. Makin besar angka deviasinya, sorry. Ini kebalik nih. Maksudnya gini, semakin ini, angka ini kecil, maka toleransinya akan semakin besar. Tapi kalau gampangnya gini, kita tarik garis aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada di 3, berarti kan toleransinya tuh ada di sini. Maka toleransinya akan semakin kecil. Nah, nilai standar deviasinya akan semakin kecil. Tapi kalau toleransinya di sini, maka akan semakin besar toleransinya. Artinya produk itu bisa jadi yang tidak baiknya akan semakin besar potensinya. Sekarang ini udah berkembang di industri-industri itu udah Six Sigma. Six Sigma itu artinya 3,4 proses yang tidak terkendali dari 1 juta proses. Atau bahasa gampangnya 3,4 produk rusak dari 1 juta produk yang dihasilkan. Itu udah Six Sigma. Ya, rata-rata kalau di industri kita itu belum sampai ke Six Sigma. Masih ada di paling bagus itu ada di 4 Sigma. Ya, 99,97% itu di 4 Sigma. Kalau yang 6 Sigma itu 99,9996%. Dari 1 juta produk yang dihasilkan, hanya 3,4 produk yang rusak. Ya. Di kita belum, masih jauh. Kita masih ada di 4 Sigma. Kalau di ini, di ukur PLN ya, standar PLN kalau kita mau ikutin Six Sigma, dalam, kalau saya nggak salah ingat ya, dalam 3 tahun itu hanya boleh mati selama 1 menit. Saya agak lupa angka berapa, angka persisnya. Selama 3 tahun, maka hanya diizinkan mati itu 1 menit. Kalau di sini kan nggak mungkin. Tiap 1 bulan sekali matinya bisa 6 jam, bisa 7 jam. Makanya jauh sekali. Kalau udah kualitasnya sampai 6 Sigma, udah luar biasa tuh. Ya udah hebat banget. Di pabrik-pabrik internasional udah ada
Yang pertama kali memperkenalkan itu kan Motorola. Ya, Motorola, terus dilanjut sama General Motor. Ya, dia udah cukup bagus lah. Toyota itu nggak main di Six Sigma. Toyota itu masih main di Lean. Mereka mainnya masih di Lean. Bagaimana mengeliminasi waste, bagaimana menghilangkan value, non value added, itu mereka masih main di situ. Nah, ada batas kontrol atas, ada batas kontrol bawah, ini atasnya, bawahnya. Ya. Kalau orang kualitas biasanya ngomongnya berapa batas kontrolnya, ngomongnya pakai sigma. Misalnya 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma, 3 sigma, biasanya begitu. Ya, nggak lagi ngomong batas kontrol atasnya sekian unit, batas kontrol bawahnya sekian unit. Nggak. Kalau udah keseringan ngomong, kalau di pabrik-pabrik sih gitu. Ini contohnya ya. Semakin baik adalah yang ini, kalau semakin melandai, prosesnya semakin sulit untuk dikendalikan. Karena terjadi penyebarannya besar sekali. Dia kemana-mana nih.